Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya Anissa Dia. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Pendidikan Ekonomi. A few moments later. Jadi teman-teman, buku ini berjudul Book of Leadership. Buku ini tidak tebal, tapi tidak terlalu tipis juga. Buku ini dibuat oleh Agung Gunawan. Beliau kelahiran dari Tegal yang pada itu mengasah kemampuan menulis dengan memilih tema-tema psikologi populer dan motivasi. Nah, di buku ini menjelaskan kepada pembaca mengenai kepemimpinan. Di dalam buku ini juga menjelaskan bahwa kepemimpinan itu sangat penting teman-teman, dan setiap dari kita itu bisa menjadi seorang pemimpin. Di dalam buku ini juga memberitahu cara menjadi seorang pemimpin yang baik, serta tanggung jawab apa aja sih yang harus dimiliki sebagai seorang pemimpin. Kita akan membahas beberapa hal penting yang ada di dalam buku ini. Pertama, kita akan mengenal apa itu pemimpin dan kepemimpinan. Yang kedua, bagaimana pemimpin yang baik. Ketiga, apa saja tanggung jawab kepemimpinan. Yang keempat, pemimpin yang tidak ideal itu seperti apa. Dan terakhir, karakter pemimpin yang efektif. Buat teman-teman, jika memiliki hasil bacaan yang berbeda, bisa ditulis di kolom komentar ya. Pemimpin adalah seseorang yang menjalankan suatu kelompok dengan mempengaruhi individu lainnya dalam rangka untuk meraih suatu tujuan yang ditentukan secara bersama. Nah, pemimpin yang bijak akan lebih menaruh perhatian pada apa yang memang terjadi daripada apa yang dia inginkan. Kemudian, pemimpin lebih mementingkan apa yang memberikan hasil, bukan hanya sekedar opininya sendiri. Dia juga lebih menghargai kebenaran daripada apa yang dia pikirkan. Lalu, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan merupakan sikap yang dimiliki seorang pemimpin yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain dalam suatu kelompok agar tercapainya tujuan yang telah disepakati secara bersama. Selain itu, kepemimpinan juga merupakan seni untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang sedemikian rupa untuk memperoleh kepatuhan, kepercayaan, respek, dan kerja secara royal untuk menyelesaikan tugas. Sehingga pemimpin lebih merujuk pada orang sebagai pelaku dari kepemimpinan, sedangkan kepemimpinan merupakan sifat dari individu dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sifat pemimpin itu kan ada banyak ya teman-teman. Setidaknya ada 3 sifat yang bisa ambil. Yang pertama, pemimpin yang bisa memotivasi. Sebagai anggota, jelas kita membutuhkan sebuah dorongan positif dari pemimpin dalam menjalankan tugas yang diberikan. Bayangkan nih teman-teman, jika pemimpinnya hanya bisa menyuruh namun tidak memberikan sebuah energi positif, kemungkinan besar anggotanya akan merasa tidak nyaman dan tidak senang. Yang kedua, memiliki komunikasi yang baik. Pemimpin tidak hanya mengarahkan atau mengatur pengikutnya dengan kewenangan yang dimiliki, tetapi juga harus dapat berkomunikasi dengan pengikutnya secara baik. Meskipun tuntunan profesionalnya harus tegas, kemampuan untuk berkomunikasi agar orang mau bekerja sama pun tetap penting ya teman-teman. Yang ketiga, bertanggung jawab. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya. Kesalahan yang dilakukan oleh pengikut merupakan kesalahan dari pemimpin dalam segi komunikasi ataupun koordinasi. Sehingga pemimpin harus benar-benar mengatur apa yang dipimpinnya untuk mencegah terjadinya masalah. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, mengkomunikasikan tentang apa yang diharapkan dari pengikut. Yang ketiga, mendelegasikan wewenang jika diperlukan. Yang keempat, menghilangkan hambatan pada pelaksanaan. Dan yang terakhir, menunjukkan perhatian terhadap pengikutnya. Menjadi seorang pemimpin haruslah memiliki jumlah kualitas tertentu. Berikut ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal. Yang pertama, seorang pemimpin yang hanya memerintah. Yang kedua, seorang pemimpin yang jarang berdiskusi. Yang ketiga, tidak memberikan kepercayaan. Yang keempat, tidak memberikan apresiasi terhadap pengikutnya. Yang kelima, menghadapi masalah kelompok sendirian. Dan terakhir, tidak bertanggung jawab. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang optimis dan memiliki sikap positif, percaya pada potensi bawahan, memiliki integritas dan membangun kepercayaan,
bersikap hormat, berlatih komunikasi secara terbuka dan jujur, mendorong inovasi dan kreativitas, memprioritaskan hal-hal yang penting, cerdas secara emosional, membuat keputusan secara logis dan terinformasi dengan baik. Jadi kesimpulannya teman-teman, menjadi seorang pemimpin harus pandai memainkan perannya, di mana ketika memposisikan diri di belakang, kemudian mendorong orang di sekitarnya untuk mengambil peran terbaik dalam bidangnya masing-masing. Namun perlu diingat juga teman-teman, untuk menjadi seorang pemimpin perlu kesiapan untuk menerima segala risiko yang akan terjadi. Menghilangkan rasa takut dan percaya diri juga menjadi hal penting dalam menjadi seorang pemimpin. Teman-teman bisa berlatih mulai dari memimpin diri sendiri dan berlatih dengan berimajinasi menjadi seorang pemimpin yang baik menurut versi teman-teman. Nah, dari poin-poin penting yang tadi Nisa paparkan, semoga teman-teman bisa memahaminya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkenan menonton video kedua Nisa. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian video kali ini. Semoga teman-teman sukses selalu. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.